Siapa duluan ya Pak antara kita ya? Siapa duluan? Ya. Kamu mau siapa duluan Iya sih? kan semuanya kan akan pulang Iya Pak. sih. Emang rencana kamu sebelah mana? Hah? Kamu Aku mau di Bandung. Kamu mau di mana? di Persari Film. Begitu ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan gitu dong, aku emangnya nggak cantik pakai baju tari gandrung. Itu kalau ada cowok-cowok yang deketin Denada, kalian paling garda terdepan gitu. Ini ditawa. Ada? Tadi lu ngomong ada. Artis. Si Vicky Prasetyo bukan? Bukan. Sempet ketemu, sempet minta maaf, Mama maafin aku ya Ma gitu. Tapi mamanya udah nggak bisa ngomong, cuman gitu ngangguk-ngangguk aja gitu. Terus aku pulang, besok sorenya dikabarin sama kakak kalau mamanya udah meninggal. Aduh. Di mana sih, A, tempatnya? Di mana? Des tadi kita jalan. Di mana? Di mana? Di mana Ada rumahnya? pohon nih. Di mana? Oh. Tanda-tandanya kan. Ini kan kalau kamu. Nggak salah jalan, A. Beneran ini. Apa? Kan katanya mau ketok pintu ke rumah artis. Apapun kan nanti rumah kita akan Masa di sini. kita? Iya sih. Masa kita ketok Siapa pintu? duluan ya Pak antara kita ya? Siapa duluan? Ya. Kamu mau siapa duluan sih? Kan semuanya kan akan pulang Iya Pak. sih. Cuman nggak ngomong siapa duluan ngapa? Ini rumahnya artis ya. Tapi kan mau artis mau orang biasa ntar pada pulangnya ke sini. Iya sih. Emang rencana kamu sebelah mana? Hah? Kamu Gue mau di Bandung. Kamu mau di mana? di Persari Film. Begitu ya? Iya. Ini kita kayaknya salah ya. Hah, beneran salah? Ini Coba salah. tanya sama tukang tuh kali. Pak, Bang, Pak, izin Bang. izin mau nanya. Di sini katanya ada rumahnya artis kan Rumah Bang? artis di mana ya, Pak? Di Sebelah sana. sono. Salah Oh, gang berarti salah. kita. Tuh, Alpa. Sophia. Sophia. Maaf. Salah. Salah berarti. Salah berarti, Tapi ayo. nggak apa-apa Pak. Namanya juga hidup. Iya. Ya nggak? Kita kan nggak pernah tahu Pak. Tapi lu coba cek dah, lu booking nggak di Oh, nggak mau, booking. Salah. Kamu salah. Ayo takut. Ayo, Salah. takut ntar. Kita salah. Ayo, Tapi cepetan. coba mengingatkan kita juga Pak. Ya udah pokoknya salah, udah salah. Salah. Buruan salah. Ayo kita mau ke rumah artis nih. Sebelah mana sih? Jangan ngomongin itu ah. Aduh. Rumahnya kita itu rumah masa depan. Iya mau sama masa depan bener. Cuman di mana? Dia kebuka sendiri ya. Dia kebuka sendiri. Tuh kan gue bilang apa? Jangan ngadi-ngadi. Ini lagi videoin orang lagi ketakutan juga. Assalamualaikum. Ini Ada orang kali lagi. rumahnya. Beneran yakin ini? Masuk aja dah. Beneran kita gimana? Sumpah. Hah? Ini rumahnya. Ini juga rumahnya. Pintunya lo buka sendiri. Pohon pisang. Pohon pisang sih? Mana pohon pisang? Ono belah sono pohon pisang. No ada juga yang miara lele lagi di sono. Ini yakin ah rumahnya? Yakin kan Ini kita? kru jangan pernah ngerjain dah. Ke rumah siapa sih mau sebenarnya ini kita? Kita ke rumah artis. Ya artisnya siapa? Kenapa tadi kita ada kuburan? Karena nggak lama ini dia juga baru kehilangan orang yang tersayang, baru dikuburin, baru dimakamin. Itu siapa? Terus juga dia selalu berjuang. Dia nakut-nakutin ngapa? Kita ke rumah siapa ini? Ini rumah siapa ya? Rumah Aku juga siapa? nggak tahu. Itu kayak baju penari Badaruru Rahu. Aduh. Itu yang film itu, ah. Hah? Kok ada di situ sih, ya? Agak iseng. Kakak yang di desa Beneran? penari. Coba kita tegur aja kali ya. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Enggak, ini mah cuma patung. Maksud apa? Udah pelan-pelan.
Kenapa kagak kira-kira? Penasaran gue ini orang. Yang bolong begini, pakai baju nari, ngapain sih ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan gitu dong, aku emangnya nggak cantik pakai baju tari gandrung. Ya Allah, Kadenada. Banyak aneh. Aduh, dari tadi abisnya kita Nyasar kita ke rumah masa depan. Rumah masa depannya sebelah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Jadi mengingat-ingat ya, selalu ingat gitu. Iya, Tapi kan yang penting udah nyampe sini, bener. Udah, saya tadi pas ke rumah masa depan, itu duluan Gi. Jangan dong. Tapi ngomong-ngomong saya maksud tadi ada kolam ikan buat Iya, emang itu dulu almarhumah mama yang suka bilang kalau kita tuh di rumah kalau bisa karena lahannya juga ada, kita coba buat ternak ikan. Oh gitu. Maksudnya kan pemerintah juga udah ngasih tahu kalau bisa kita itu punya sesuatu untuk ketahanan pangan di rumah masing-masing Bener. gitu. Tapi dulu tuh aku pernah ke rumah ini, makanya aku lupa ingat. Iya benar. Dulu tanahnya sampai sono kan? Dulu sampai situ, sekarang udah dibeli, Udah di sebelah dijual. udah dijual. Iya, Ini nggak cuma ada kolam ikan, Po. Di sebelah tuh juga ada singkong, Iya. ada Pohon pisang. pohon pisang, dan semua tuh lihat buahnya baru Sebentar, pada keluar semua. kebanyakan kalau punya pohon pisang tuh penunggunya poci tau. Kalau banyak pohon pisang artinya banyak rezeki, Po. Bukan- Ya alhamdulillah. Bukan banyak poci, bukan. Pocong. Enggak, banyak rezeki. Maksudnya tuh, tiap saat dia selalu berbuah. Nanti kalau buahnya udah muncul tuh kayak gitu, tuh udah mateng. Kita kita Petikin. panen, habis itu bagi-bagi dari tetangga Iya semuanya. bener Pada banget. seneng. Iya bener banget. Ternyata hari Berarti- ini kita ke rumahnya Denada. Yeay, bebek ketok itu ke rumahnya Kak Denada. Iya. Kita penasaran. Bukan yang tadi. Bukan dong. Tapi kan Kotek. ya suatu hari nanti kita ke situ. Iyalah. Tapi tinggal siapa aja yang kita duluan, siapa yang dulu. Duluan. Masih sayang dulu sih. Tapi kita mau ke kolam ikan boleh nggak Saya sih? kalau Boleh yuk. Kalau banyak saya mau bawa sekilo ya. Boleh, ambil aja. Ternyata bener kan, Iya. bilang kan, ini kan Denada. Nah tadi kan belum ngomong. Iya, dalam hati gue udah Oh, bilang, wah Denada nih, karena gue pernah ke rumahnya. Iya bener, dulu kesini pernah udah lama banget tapi belum ada kolam ikannya dulu. Dulu belum ada, dulu di sini tanahnya masih Masih ke nyampe situ. sana kan. Tuh kan di tembok, udah di tembok ya. Udah di tembok karena ini udah dibeli sama manajer aku. Ikannya ikan nila lagi. Iya, jadi ini kemarin udah pada banyak yang diambilin terus digoreng sama anak-anak. Oh. Gitu. Lo masih anakan. Itu yang anakan, ini yang udah pada gede-gede. Oh iya. Gitu. Nggak bikin lagi lan sono gitu, lan buat bikin ikan ini lele. aja. Tadinya kita mau coba dulu kalau emang kita berhasil bikin dengan yang kayak gini, kita mau bikin yang benerannya. Oh iya bener. Sekarang nih kita belajar dulu cocok apa enggak, Betul. ngerti apa enggak nih kita Bener. gitu. Kalau emang kita kayak oh nih kayak udah sekian lama kayaknya lumayan ngerti nih, udah bisa dipanen juga. Nanti kita mau bikin di lahan yang sama di sini cuma di bawah di tanah. Di bawahnya. Gitu. Sebentar, di sini ada pohon kelor juga. Ini Betul. buat mengusir juga nih, Tuh. Pohon kelor itu Bagus juga tuh, buat sayur. sayur, iya. Jadi semua yang ada di sini tuh kalau nggak dia obat, dia bisa dimakan. Ada Iya, buahnya, daunnya bisa dimakan. Kayak ini kan, ini pepaya Jepang. Ini bisa dilalap ini. Ini bisa dilalap. Iya. Terus udah gitu ini pisang. Pisangnya tuh enak banget, manis-manis banget tau, Po. Ini kan pisang kepok. Iya, ini pisang kepok. Yang di sana pisang goroho. Goroho? Iya, Baru denger. pisang dari Sulawesi. Oh, yang Pisang pisangnya dari Indonesia bagian timur. yang gede-gede gitu ya. Yang gede-gedenya semana? Gede-gede. Iya, maksudnya kan pisangnya. Iya, kalau pisang goroho tuh biasanya enaknya dimakannya pakai sambal. Gitu. Ya udah dah. Kan kita boleh masuk nggak? Boleh dong, ayo. Boleh. Ayo masuk yuk. Yuk kita masuk kita yuk ke masuk dalam yuk. rumahnya. Ayo. Ada nada, ya FYP ketok pintu. Ayo, ayo. Tok, tok, tok. Nah, yuk masuk. Wow, ada lukisan. Wow. Ada koleksi sepatu. Aduh, Apaan? bukan orang kalau nggak ditepok nanti ada koleksi sepatu bagus. Wah, ambil aja. Oh, emang gitu? Iya. Jadi mesti ditepok. Kalau nggak kena gendamnya dia. Oh, Karena kemarin aja, aduh istrinya Ustadz seorang Ustadz dia aja sampai ngasih tasnya loh. oh iya. Awalnya bagus, gini. Karena kan, aduh aku nggak berani nyentuh namanya istrinya Ustadz. Iya. Akhirnya, oh iya ambil aja. Ya dikena dia langsung. Tuh biasanya artis sudah kalau ngasih pulangnya pernah ngedumel. Ah jangan datang lagi tuh orangnya. Gitu. Jadi saya Gitu. ingetin. Untung tadi
Alhamdulillah Untung gua langsung gituin. digituin. Makasih ya, A. Sebentar, kan dilihat ukurannya dulu. Kalau ukurannya pas, boleh dikasih. Kalau nggak pas, jangan dikasih. Iya, iya, iya. Begitu. Tuh, Iya, boleh. Ukurannya aja udah kok gede banget nih. 40 berapa nih? 42. Sama sama gua. Beneran Ah, bagus ini. Bentar, saya pokoknya. bagus ya. Sebentar, kita kena gendam dia. Oh iya bener. Pantesan kaget barusan belum lagi ngomong. Iya kan? Ini Ini banyak banget koleksi sepatu Jadi Zumba. ini Banyak- sepatu banyak Zumba. banget. Iya, karena kan emang aku kerjanya sebagai instruktur Zumba. Jadi sepatu-sepatu Zumba ini aku memang bukan koleksi ya, tapi ya mau nggak mau mesti punya karena bagian dari pekerjaan. Kalau misalnya nanti orang di event Zumbanya bilang, oh kita pakai dress code-nya warnanya pink, ya sepatunya ada yang pink Iya, gitu. Tapi memang Karina Dan hebat waktu zamannya Covid aja dulu online ya kan. Online bener, Online ngajar kelas. Zumba Iya, online. jadi bener-bener hebat tuh. Apa aja yang penting bisa ada Banting pemasukan. tulang buat Merek. anaknya. Iya benar. Anak benar. Iya, orang sakit, alhamdulillah, berobat, Masya Allah. kerja Tapi keras. setahu aku, mohon maaf Kak Dinada, ini setahu aku ya, bukannya Kak Dinada dulu tinggalnya di Pejaten. Bener, tinggal di Pejaten. Aku tahu karena aku ngikutin berita. Berita, iya Eh, berita. kita mau beda, berita ngikutin kita Iya, mah. Saya dulu menjadi artis Pak. Maka saya tahu. Bener kan dulu di Pejaten. Pejaten, tapi alhamdulillah akhirnya udah laku, dijual waktu itu udah laku dan ya udah pindah ke sini. Oh, gitu. Gitu. Tapi ini lebih gede ya. Ini di lebih sini gede, ya. benar. Di sini lebih besar tadinya, tapi sekarang ya nggak apa-apa lah. Ya, ini gede Kemarin kok. juga alhamdulillah dijual juga jadi bisa bantuin buat bayar kepentingan yang ada Iya, di Singapura Iya, kan. Berapa ini kali beli ini Jumba begini? Macam-macam ada ya kan kalau Ada ini yang 2 juta, 3 juta ya. $100 lah sekitar segitu. $100 berapa duit? $100 itu kira-kira $1.500.000. Ya, Juta setengah. 11,5-an Iya. ya. Sekitar segitu 100 lebih tergantung dari modelnya. Oh iya iya. Tuh, Itu lihat ada berapa sendal. tuh? Jadi Gitu. setiap hari Kaliin 3 juta. setiap hari, setiap bulan kalau belanja ini sepatu satu gitu atau enggak? Enggak sih, tergantung aja. Biasanya setiap tahun tuh kita ada convention untuk Zumba instructor di Amerika. Nah biasanya pas itu tuh baru belanja kita gitu. Kita masuk Ini sini. ada apaan sih? Ayo boleh. Ini apa ini? Itu sama kayak yang aku pakai. Sama kayak ini. Ini tuh namanya omprok. Omprok ini adalah hiasan kepala yang biasanya dipakai sama penari gandrung di Banyuwangi. Ini biasanya kita pakai selalu, makanya kalau lihat penari gandrung tuh selalu pakai kayak beginian. Oh, ini penari namanya gandrung. omprok. Iya, penari gandrung. Nah, ini memang selalu taruh di sini. Ini punya aku karena emang dari kecil belajar. Karena Karina ada tuh memang bagus dengan kesenian, dia peka loh. Itu juga ada foto. Iya, itu foto yang aku minta pas aku datang ke FVF. Iya benar. Selalu indah. Dilupakan. Terus kata apa? Terlalu manis dikenangkan. Terus setelah aku jauh berjalan dan kau kan menunggu. Benar gak sih? Nggak tahu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Alma Tiana, ini Tiana penyanyi juga, lagu ini kan sama. nangis. Nangis. Sama tuh waktu itu Karina ada nyanyi di FVP, FVP, nangis juga, bener. Masih memang berasa. Masih sedih banget, sampai sekarang juga masih sedih banget. Berapa ya udah? Padahal udah tuh udah tiga bulan. Udah 40 hari lebih. Iya udah 3 bulan. Mau 2 bulan kurang. Iya, udah mau 2 bulan, udah mau 2 bulan. Dengar-dengar juga katanya piano ini juga buat mama Latihan vokal betul, ya. dan ini dulu mama yang beliin pianonya karena mama dulu bilang pokoknya di rumah harus ada piano supaya Dena bisa latihan vokal. Mama juga kalau pas lagi di sini buat mama latihan vokal. Jadi biasanya suka minta tolong kita panggil pemain piano untuk mama bisa nyanyi-nyanyi karena Waktu kan itu emang hobi. waktu pas aku datang ke sini, Mama tinggal di sini ya.
Gitu kan? Mama sebenarnya nggak tinggal di sini, Mama tinggal di Banyuwangi Cuma setiap kali Mama itu ke Jakarta pasti di sini, pasti sama aku di sini gitu. Terus kalau kayak sekarang kamu mau nggak ada. Terus kok di sini sendiri Shakira Aisyah. Aisyah tetap di Singapura. Aku di Singapura sama siapa dong Aisyah? Ada yang jaga. Kadang juga keluarga di sini aku minta tolong buat kesana, bantu nemenin juga. Jadi kalau pulang ke sini nggak bisa lama-lama karena kepikiran Aisyah juga ya? Iyalah pasti, begitu ada libur 1 hari 2 hari pasti berangkat. Kadang-kadang kalau misalnya kayak di sekolahnya ada acara, tapi habis itu aku juga ada acara di sini, aku tektok Kan enak kalau cuma dari sini ke Singapura kan pesawatnya banyak, jadi kita tektok pun masih bisa berangkat pesawat pertama, bisa nanti siang pulang, jadi sore masih bisa di sini. Tapi kita balik lagi nih ke rumah ya. Mohon maaf, tadi saya perhatiin rumah ini banyak banget Gucci ya. Beling-beling. Saya pikir ini bekas lampu lighting di tengah-tengah panggung gitu. Dulu aku suka banget karena sempat lama banget aku syuting sinetron episode panjang itu di Jogja. Nah di Jogja tuh ada satu daerah yang satu jalan itu isinya tempat jual-jual Gucci. Nah aku sering banget syuting di situ. Tiap kali syuting di situ selalu beli Gucci karena Guccinya bagus-bagus, tapi harganya ekonomis banget. Bukannya mahal banget itu? Lupa aku harganya udah berapa, udah lama Nyampe banget. puluhan nggak? Enggak, ini harganya tuh. Aduh makanya deh mesti pada ke Jogja semuanya. Coba lu cek, kalau lu biasa beli di pasar Kenari berapa? Nggak ada di Kenari mah Gucci. Lu biasa beli Nggak ada. Lu biasa semua lampu di lu komentarin. Di sana cuma ada lampu, di sana mah. Ngomong-ngomong, atau tadi bukan di depan aja kan ya? Yang di depan cuma yang Zumba doang. Karena yang buat manggung-manggung. Ada lagi di dalam. Ada, nggak cukup kalau ditaruh di depan. Udah kita kontenin boleh ya, tapi hati-hati. Nanti ya, ingetin ya, udah mulai banyak bengong nih aku tadi. Tiba-tiba nguap mata barusan. Sama nguap gue juga. Ngantuk. Ya udah kita ke sana yuk. Ayo. Ini kalau ada cowok yang deketin Denada, kalian paling garda terdepan gitu. Ditawa. Ada? Tadi lu ngomong ada. Artis. Si Vicky Prasetyo bukan? Bukan! Ayo. Masuk. Wah, jadi di sebelah situ. Ya beginilah. Sebentar. Kenapa? Ini ngapa ada list anuan di sini? Off air, Zumba. Kenapa ditulisin begini nih di belakang tembok? Kan bisa taruh di kamar. Enggak, jadi biasanya di sini itu kalau misalnya tim aku lagi packing, nyiapin barang-barang aku, mereka nyiapinnya di sini. Oke. Nah kita bikin list kayak begini biar kagak ada yang lupa Po. Oh begitu. Soalnya nih tahu sendiri ya, yang namanya barang-barang kayak begini mungkin barang-barang kecil, tapi kan kalau kagak ada pas kita lagi di luar kota repot ya. Iya. Hal kecil deh, sendal jepit. Sandal jepit, ada kuku-kuku di sini. Nah, alat jahit. Alat jahit mau ngapain, mau jahit? Kan kita harus selalu bawa Po. Kalau misalnya pas lagi acara, baju ada yang lepas, kancingnya ada yang lepas atau apa. Teliti ih. Nah, kita mesti bakal ada. kepikiran ke sono. Baju robek ya beli ganti. Kalau off air ini yang di bawah, ini kalau Zumba. Kalau Zumba itu yang dibawa. Jadi beda-beda isinya. Tapi bagus biar nggak capek, nggak harus ngasih tahu asistennya pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi lo kalau mau ngelamar, jadi asistennya lu gampang. Lu tinggal hafal ini, lu udah gitu. Aduh, enggak deh, orang tukang ngegendam, nggak usah lah. Iya bener juga. Repot nanti. Yaudah kita ke koleksi sepatu di mana? Apa nih, mau lihat sepatu kan? Iya. Masih banyak ternyata ya. Wah. Ini koleksi sepatu aku. Wah. Ini udah dari banyak banget sepatu yang udah dari tahun-tahun jebot nih semuanya. Masa Allah nih sepatu. Bentar. Ini buat banjir. Ini lihat sebentar, mohon maaf. Ini segini sama saya, Pak. Begini sih saya. Ini sepatu bisa banyak, ininya fungsinya. Pakai buat banjir bisa, pakai buat gaya bisa. Buat gaya bisa. Pakai buat itu Siap, juga bener. ngelemparin tikus, juga lemparin maling juga bisa. Oh iya bener. Masih bisa emangnya tuh Po? Lu nggak Bisa. tahu bisa, masih Bentar. cobain Po, bisa nggak? Sebentar ya, tolong dijom ya. Kayak itu kiri. Ini segini, emang Iya. segini. Emang ya, kalau di saya mah segini ya Po. Iya. Segini, say. Ini kayak ini manusia silver. Pakai di silverin aja. Ya ampun tinggi banget, say. 20 cm ya.
Iya, kayaknya lebih deh, Po. Lebih kayak 25 kayak ini. 25 cm deh ini. Tapi aku bisa jalan pakai ini, Po. Orang nyanyi pakai ini bisa. Karena kan udah Jatuh nggak pernah terbiasa. jatuh? Pakai ini nggak pernah. Tuh yang hijau, yang ini tipe. Ini juga tinggi banget nih 20. Ah, kalau ini 20 cm nih kalau nggak salah nih. Itu 20 cm juga. Ini tuh. Gimana sih? Ayo kok. Gue sumpah takut. Coba lu dari sana. Gue takut. Enggak lebih sono gue panggil. Kita panggilkan. Tahu. Jadi Denada ya. Iya. Untuk menyanyikan Denada. lagu Pitik Gemoy. Inilah dia Denada. Kalau orang liatin ada pas cipak-cipuk gini, wow. Wah, Kalau panggilan tuh, gue. Ih, gue agak geli ya. Tapi sebentar, ini banyak banget yang Paling favorit favorit yang yang mana? mana? Paling favorit. Ini gue takut coba. Lalu gue buka dua di sini. Yang paling favorit, yang paling sering aku pakai ya, A. Iya. Ini tuh aku sampai pesen udah rusak, aku pesen lagi nih. Aku sampai punya 2 nih. Yang mana? Ini favorit ini aku. bagus. Ini paling sering aku pakai yang udah Yang rusak di mana? mana? Ini, ini. Hey, ini. Ini. Repot ya. Ini kalau Ini sepatu gini harganya. Udah rusak, Yang udah pesen rusak lagi. mana sih? Ya, Yang ini udah puluhan rusak di juta sebelah sih. mana, guys? Harganya puluhan juta ya? Enggak. Itu harganya nggak mahal. Aku belinya itu di China, tapi itu custom. Berapa kira-kira? Nggak nyampe 2 juta deh. Nggak nyampe 2 juta. Iya, ya kan buat modal kerja. Tapi kalau buat murah banget, saya mau. Iya kan? Udah. Udah stop lah, jangan disindah. Takut ntar beneran. Iya, ayo Punya deh. di mana? Kita mendingan naik ke atas. Ayo deh. Atas. Yuk. Ada lagi? Atas Aku tuh. kasih lihat rumah Kan di ada atas. 3 lantai, Ada kan? 4. 4 lantai. Ada 4 lantai di sini. Ya 4 udah. lantai. Ya udah. Ini kan ada lantai apa aja pertama. sih? Di sini kan tadi ada TV. TV, meja Ada makan. ada kompor. Nah, ada mesin cuci, dapur. dapur. Nah, kita ke lantai 2 ya. Kita lantai 2 yuk. Ada apa lagi? Penasaran? Ayo. Ya. Nah, sekarang kita naik ya. Kali ini kita naik ke lantai 3 nih, Po. Lantai 3 nih. Iya, jadi di rumah ini cuma ada 2 kamar tidur. 4 Segede lantai. gini cuma 2 kamar tidur. Iya, cuma ada 2 kamar tidur. Karena 2 kamar tidur itu tadinya cuma buat kamar aku sama buat kamar Aisyah. Gitu sebelum kita akhirnya mesti pindah ke Singapura ya. Nah ini kamar aku. Wow, Jadi kamar aku ini jadinya duluan. Tapi semua pintunya jadinya belakangan. Oh gitu. Makanya masih pada belang. Masih karena pada belang. pas aku jadiin pintu itu posisinya aku udah di Singapura. Jadi aku bilang udah deh pokoknya yang ada aja gitu. Gede loh kamarnya. Ya Wah, enak. alhamdulillah. Ini tanda-tanda kasur mahal begini ya. Ya, tapi ini kamarnya gede ya. Iya. Bobonya sendirian. Iya ya, sedih ya. Enggak sedih sih. Ini ada yang suka nemenin gitu ya. Hah? Enggak, ini Itu ada kasur. ada biasanya di situ buat kan buat nonton TV, buat apa? Kadang-kadang aku suka ketiduran di situ kalau capek. Terus kalau pas lagi nggak mau di kasur, mau udah Di duduk-duduk, sini. aku di situ sambil baca biasanya. Oke. Gitu. Tapi ada koleksi baju juga di situ. Ada koleksi baju. Ini baju konser. Iya, baju kalau buat show aku tuh seneng banget. Aku kalau baju-baju kayak gini ya, seringnya kayak yang ini itu ngedesain sendiri. Dibikin ya? Oh, bikin. Biasa bikin di mana, Kak? Ada sama Aditya Dwi Cahya, terus sama Julia Subekti. Kalau ini sama Ade Chan Semarang. Oke. Desainer Semarang. Bikin Iya, baju ini begini Aditya Dwi mahal Cahya. Kalau bikin baju gini mahal nggak sama berapa lama biasanya kalau mau show? pesennya? Mahal ya juta-juta lah pasti ya. Iya, iya, Dan iya. dipakainya kan kenapa jadi mahal karena cuma bisa dipakai 1 kali. Iya, makanya jadi sayang. Cuma bisa dipakai sekali. Cuma bisa dipakai sekali. Jadi kalau misalnya kayak ini nih, ini baju waktu itu kita bikin buat wedding di Kalimantan. Ya kalau udah baju kayak begini, udah sekali dipakai, aku nggak mungkin lagi pakai buat di acara lain, event lain. Kenapa? Kan bisa off air, bisa dipakai on air. Nggak bisa. Ya kalau on air mungkin masih bisa ya, tapi kalau buat off air lagi enggak, jangan dipakai lagi karena Biasanya kan emang begitu. Iya, jadi Oh, 1 kali gitu. pakai iya. Jadi biasanya aku kalau udah punya baju kayak gini, ada yang emang aku suka banget, aku masih keep. Tapi kalau yang aku udah kira-kira udah nggak akan pakai lagi, aku akan kirim ke saudara atau temen yang juga penyanyi. Oh, bisa dijual gitu, juga. dijual Bisa lagi. dijual. Dijual bisa, tapi biasanya kalau aku kasih, soalnya banyak kenalan juga yang penyanyi, kalau nggak entertainer gitu. Pasti kasih Yang mana yang kira di sini mau dikasih? Aduh, ceplakin dong. Telat Telat, nih. sorry.
Ya kebiasaan lagi juga beda. Lu kalau kayak begini kayak ngambang. Nggak muat juga. Di badan gue juga nggak muat. Baju harganya berapa sih kan Nada? Ya kalau baju mah semuanya pasti Bikin. di atas 5 juta, 3 juta. Ya, di atas 3 juta pasti Di atas 3 semuanya. juta? Iya. Kalau buat show pasti segitu, di atas 3 juta semua. Karena kan ya udah memang harganya mahal, tapi kan sudah diperhitungkan di dalam fee yang aku terima gitu. Yang itu juga sama tuh baju yang itu? Kalau ini bukan. Ini Kalau apa? ini adalah baju show konser terakhirnya Mama. Konser terakhir Mama waktu itu Mama konser di Singapura. Jadi yang benar-benar konser. Abis itu sih dia masih nyanyi-nyanyi sih. Cuma yang benar-benar konser. Ini. Emilia Contessa in concert itu di Singapura dan ini bajunya Mama waktu itu yang dipakai. Yang ngerancang aku. Oke. Aku ngerancangin. Maksudnya aku bilang sama Mama, aku suruh Mama pakai kayak gini. Tapi yang bantu bikinin Aditya Dwi Cahya. Oke. Berat Gitu. baju. Berat bajunya, tapi waktu itu Mama bagus banget pakai ini karena aku bilang pokoknya aku mau Mama glowing di atas panggung gitu. Jadi kalau misalnya ada lampu Ini kenangan ini ya? berkilau. Iya, kenangan Ini banget. baju kenangan. Nah ini juga kenang-kenangan juga nih. Iya, ini Ini mau kena mamah juga ya? Iya, ini mau kena Mama dari mulai Mama mau kena Mama terakhir sebelum Mama nggak ada, sebelum Mama meninggal. Jadi sampai sekarang masih belum dicuci. Belum cuci. Masya Allah, berarti masih dipakai ya? Masih enggak, aku biasanya taruh buat nemenin tidur. Di kalau sebelah kangen ya, kalau iya, kangen. di sebelah tempat tidur, di sebelah aku tidur. Biasa aku selalu taruh Iya, gitu. iya. Wah. Jadi pokoknya pas Mama nggak ada itu, aku bilang sama Om ya, sama suaminya Mama, aku minta 2 hal. Aku bilang, yang pertama aku minta mukenanya Mama yang terakhir banget dipakai, sama yang satu lagi aku minta parfumnya Mama yang terakhir banget dipakai. Tapi Kak, maaf nih, ini pemandangan yang kuburan ya? Iya. Bukan nasar, Iya, nazar. Kalau katanya Kak Dena kalau Aisyah sembuh ada nasarnya. Kita duduk ini. Iya, kita duduk. Oh, ya duduk deh. Gimana Kak Dena nasarnya? Salah dong. Salah. Ah, coba ke gue. Gimana Kak? Jadi dulu itu kepengen banget. Jadi gini ceritanya, waktu Aisyah di rumah sakit di Indonesia pas udah sakit, pas kita baru keluar rumah sakit, mau besokannya berangkat ke Singapura, keluar dari rumah sakit itu di Hermina Jatinegara, ya. Keluar dari rumah sakit itu kan Aisyah aku bawa pakai kursi roda. Nah kita tuh ngelewatin ada foto Ka'bah. Pas ngelewatin gitu, terus Aisyah lihat, terus Aisyah nanya, ibu itu apa katanya? Aku bilang, oh itu namanya Ka'bah. Tahu nggak kalau misalnya kita tuh umat Islam, kita sholat, madepnya itu semuanya seragam satu dunia ini. Madepnya kemana? Ya ke sini gitu. Terus dia bilang, oh gitu ya. Nah terus dia diam ngeliatin aja. Terus aku bilang, kepengen ke sana. Terus dia bilang, mau ibu gitu. Terus aku bilang nanti ya kita berobat dulu, abis berobat nanti kalau udah sehat, insya Allah kita kesana. Aku bilang gitu, ya gitu. Jadinya alhamdulillah kemarin kesempatan. Udah kesampaian ke sana. Alhamdulillah. Tapi kok momen umrohnya kenapa nggak mau Enggak lah, nggak publis usah, gitu? nggak usah. Nggak Ini apa-apa juga ya? kemarin sebenarnya juga aku nggak pengen ngomong-ngomong. Kemarin ngomong juga aku sebenarnya karena ada cerita lain, karena mau cerita soal Mama, akhirnya aku juga spill. Tapi waktu itu aku benar-benar mau menikmati waktunya gitu. Karena itu Iya sih, benar-benar karena kan udah urusan aku kita sama tunggu-tunggu. Allah gitu ya. Iya, karena itu udah aku tunggu-tunggu banget, jadi aku nggak kepengen ke distract dengan apapun, nggak mau ada Nggak mau ada sosmed, rombongan, katanya nggak sampai mau- private, Iya, pengen ada rombongan, supaya ikut sama dapet rombongan. ini. pengen sendiri. Iya, aku juga sebenarnya sama rombongan, cuma pada saat umrohnya itu aku lakuin sendiri akhirnya gitu. Dan buat aku itu waktu yang aku nikmatin banget gitu. Kalau masih ingat sekarang tuh rasanya pengen nangis lagi. Mudah-mudahan kita semua diundang Amin, ya ke sana, amin, diundang amin. lagi Kita ke juga sana. kangen pengen ke sono Iya, lagi. rindu banget. Ke sana itu kan nggak semua orang bisa datang ya. Mau orang punya duit sebanyak apapun, Kalau belum dipanggil. iya nggak bisa juga. Aku juga pada saat itu juga nggak kepikir kalau ngelihat dari uang yang aku punya dan uang yang aku butuhkan untuk kepentingan aku sehari-hari di Singapura untuk Aisyah. Rasa-rasanya tuh nggak mungkin aku bisa kemarin tuh kesana sama Aisyah gitu. Tapi ya Allah berikan pertolongan, Allah izinkan gitu. Jadi ya udah pastilah di sana jadi hari-harinya jadi hari-hari yang penuh dengan begitulah. Iya. Katanya juga habis pulang umroh katanya Kak Denada jadi religius ya. Enggak sih, sebenarnya
dari mulai sebelum berangkat umroh itu ya tapi benar lah, abis pulang umroh itu alhamdulillah jadi diketemuin dengan guru ya, seorang guru ya yang aku seneng banget karena aku selalu merasa sebenarnya nih gue belum cerita nih sama lo. Jadi aku punya guru namanya Ustazah Nur Alina Al-Munawar ya. Beliau ini baik banget ya, banyak banget nolongin aku ya tanpa berharap apapun, benar-benar nolongin aku dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Dan pada saat aku merasa bahwa beliau mau ngajarin aku ngaji. Dan pada saat beliau bilang beliau mau ngajarin aku ngaji tuh aku nangis. Aku nangis, aku terharu karena aku merasa kayaknya sebagai seseorang yang maksudnya masih jelek banget ibadahnya, masih kalau ini masih jelek banget ibadahnya, masih masih jauh banget dari kata cukup untuk sebagai seorang Islam, sebagai orang muslimah gitu ibadahnya. Tapi ada seseorang yang guru yang mau mengambil aku, merangkul aku dan ngajarin aku dan membimbing aku gitu. Nah itu tuh buat aku bikin aku terharu banget gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah karena manajer aku juga, aku sering diajakin ke kajian dan sempat datang ke kajiannya Ustazah Muna Al-Munawar juga gitu dan seneng gitu. Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Amin ya robbal alamin. Ini sekarang juga Denada nih katanya di rumahnya ada ini. Ada yang jaga rumahnya rame ya? Rame. Karyawannya ada berapa orang sih di sini? Banyak. Berapa Ada siapa? kita? Aku ngeliat tuh asistennya aja ada kembar di sini. Ada yang kembar Iya, loh. Mana asistennya? Asisten aku kembar. Asisten aku sepupu aku juga. Sama-sama orang Banyuwangi. Yang kamu yang sering dimarahin ya? Ini yang sering dimarahin. Oh, yang sering dimarahin ada lagi. Tapi kalau dia yang paling selalu di mana ada aku selalu ada mereka Siapa berdua. namanya? Roni sama Romi. Ini berdua. Samping sini sini. Ini Roni, ini Kembar kan? Romi. Cuma ini panggilnya Aden, ini panggilnya Romi. Kamu kembar? Ya, Kembar. Kerja dua-duanya kembar gini? Iya. Kamu Ini bagian sebe- apa kerjanya? ya sama aja sih ngurusin badannya juga. Nah gitu, jadi megang candu, kalau yang ini megang manajemen. Galak, Kak? Berat manajemen. Ya, Ngomong aja. Ya ada galaknya, ada kan orang semua pasti gitu kan. Lu katanya nemenin yang di Singapura lu ya? Ini. Oh. Jadi waktu aku pindah ke Singapura pertama kali, ya kita sama dia, dia sama dia. Pokoknya jadi kita bertiga di sana, aku, Aisyah sama dia. Jadi semua dari mulai awal Aisyah treatment, kita bertigaan di sana ya bertiga-tigaan. Aku, Aisyah sama dia. Jadi semua yang tahu treatmentnya Aisyah kayak apa, terus jagainnya gimana, bikin makanannya kayak apa, ngejaga lingkungan dia, tempat tinggalnya seperti apa, itu aku sama dia yang nolongin aku. Jadi kalau aku ditanya, maksudnya yang paling ada di keseharian aku mereka berdua. Pas mama aku nggak ada, dia yang kasih tahu. Gitu. Dia yang kasih tahu dan dia juga nangis pas kasih tahu. Dia juga apa-apa kalau apa-apa menyangkut Aisyah pasti dia nangis gitu. Terus kalau Aisyah misalnya apa sedikit dia yang tersinggung gitu. Jadi ya begitulah karena memang keluarga juga. Tapi kalau kebaikannya Kaden ada yang kalian selalu ingat Iya. Oh, awas dan loh. selalu kalian jaga, apalagi kamu kan kerja. Ya pasti kalau orang Baik, namanya kerja kan ada suka cantik. dukanya. Setiap hari ketemu dia pasti ada diomelinnya, ada kesel udah mau keluar nggak jadi gitu. Coba ungkapin aja kamu. Sering keluar negeri ya pertama. Seneng ya? Seneng. Iya, kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali pasti ke Luar negeri. Singapura. Kamu ikut. Iya, kan Terus kita rollingan biasanya. itu senengnya. Senengnya. Dukanya ngomong aja. Gimana, hei? Ngomong. Iya. Ya, makanya ya bingung kan ngatur jadwal biasanya kan kalau di sana sulit komunikasinya. Kalau Mbak Dina waktu di Singapura, saya di sini harus kayak lama gitu nunggu konfirmasi dari Kaden ada. Mbak Dina gitu sih. Itu sih yang Agak paling kesel kayak ya? iya. Karena Saya mungkin ditunggu orang kan. Karena kan konsentrasi kali ngurus anak, Iya, konsentrasi gitu. ini. Pasti di sana sih. Mikir juga, aduh gua kalau pulang ini gimana gitu kan. Iya, gitu. Tapi ya gitulah mereka berdua ini adalah aku bisa bilang
bukannya aku bisa bilang adalah orang-orang yang paling kalau misalnya kita ngomong ring satu, nah ring satu aku ya mereka berdua ini dan Barisna gitu. Jadi emang benar-benar terdekat dan orang-orang yang berada pas di lapis terdekat aku gitu. Apalagi udah nggak ada mama, jadi mereka nih begini-gini mereka tuh protektif banget sama aku. Protektif banget sama aku, protektif banget sama Aisyah juga gitu. Kalau ada cowok-cowok yang deketin Renanda, kalian paling garda terdepan gitu. Itu ditawa. Ini belum ada. Masa belum Awas, jangan ngomong yang aneh-aneh. Jadi ada kali ya. Jangan ngomong yang Ada ya? aneh-aneh. Ada tapi kamu yang jadi Ada. orang bule orang jahat. Hei, astagfirullahaladzim, diam nggak lo? Enggak. Ada? Tadi lo ngomong ada? Artis. Si Vicky Prasetyo bukan? Bukan. Enggak ada. Tapi Romi selama di Singapura katanya sempat bawa pisang goroho ya? Iya, jadi aku Itu gimana ceritanya sampai bawa pisang di sono? kamu ke Singapura ya hari ini. Oh ya Mbak, lama nggak cuma nganterin pisang doang. Maksudnya Mbak, jadi Mbak Dena itu kan suka pisang goroho gitu kan, cuma satu kipas gitu. Aku jadi cuma bawa koper kecil, cuma baju satu sama pisang gitu. Jalan sekarang nih, besok aku pulang lagi ke Jakarta. Kalau nganterin pisang doang. Cuma nganterin pisang goroho itu Di doang. Singapura nggak ada pisang Iya, goroho. nggak ada emang. Dan itu kan pisang goroho pohon sendiri. Bener. Jadi nunggu-nunggu banget. Kan aku punya pohonnya cuma 3 biji. Yang tadi itu. Iya, jadi setiap kali dia tumbuh, kan pisang goroho kalau ditunggu kelamaan kan nggak boleh sampai banyak banget. Iya sih emang. Jadi lagi kayak gitu, cepetan beli. Cepetan lihat. Sini cepetan. Oh, kok kamar mandinya lucu banget. Kamar mandinya antara setengah jadi. Ini kan toilet. Iya. Ini TV. Jadi pada nonton. Iya, Gitu. Jadi kalau di toilet begini, sambil nonton. Bisa berjam-jam dong tuh. Remote-nya udah disediain di sini. Lihat tuh. oh gitu. Yang lebih unik lagi, lampu. Ini perkara lampu buat apaan ini Jadi lampu? gini, tadinya tuh di sini tuh harusnya tuh bathtub. Bathtub. Iya di Di sini. sini. Oke. Cita-citanya. Cita-citanya begitu. Oke. Tapi belum. Belum beli nanti dulu. Ini lampu beli di Kenari bukan? Bukan. Ini juga ada lampu lagi di sini ya. Iya makanya. Iya, kan bayangin dong kalau di bawahnya ada bathtub. Keren. Oh iya keren. Estetik jadinya. Estetik kan. Ini harga lampu aku tahu nih. Imajinasi berapa? 4,5 juta. Enggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe Oh, kok. lu. Belinya udah lama ini. Oh, Bisa udah lama. mahal-mahalin Kalau lu. sekarang kan 4,5 juta wajar lah. Ini Iya, kan dulu belinya. ini dulu dan udah lama banget. Ini bawaan aku dari rumah pejaten. Oh, Pejaten dibawa kemari. Dibawa kemari, aku bawa kemari soalnya aku suka dan karena harganya waktu itu juga Vintage. iya vintage gitu. Ternyata kamarnya bagus ya. Kita mau Iya, ke kamarnya. area lain bisa. Boleh? Ayo, Ayo mau kemana lagi? Yuk. Ayo ke depan. Sempet ketemu, sempet minta maaf, mama maafin aku ya ma gitu, tapi mamanya udah nggak bisa ngomong, cuman gitu ngangguk-ngangguk aja gitu. Terus aku pulang, besok sorenya dikabarin sama kakak kalau mamanya udah meninggal. Nah, sekarang kita udah bersama ibu-ibu di sini. Karena ibu-ibu di sini mau denger ceritanya Kak Denanda. Kak Denanda. Yang jelas kalian ada. Iya, waktu itu. Jadi waktu itu saya pernah di suatu hari saya memutuskan kepingin sholat tobat sama Allah. Pengen sholat tobat aja pokoknya gitu. Dan pada saat saya sholat tobat sebagaimana hamba yang berdosa ya. Karena saat kita minta ampun sama Allah tuh pasti kita nangis ya. Kita nangis, saya minta ampun sama Allah. Saya minta tolong dimaafkan semua kesalahan saya, dosa-dosa saya gitu. Terus pada saat saya nangis-nangis itu tiba-tiba saya ingat ibu saya. Waktu itu ibu saya masih sehat, mama waktu itu masih sehat, masih nggak sakit, masih sehat, masih segar semuanya. Dan pas selesai sholat itu aku cuma mikir gini, aku baru aja minta ampun dan minta maaf kepada Tuhanku ya. Tapi rasa-rasanya sebagai seorang anak, aku juga harus minta ampun biar afdol gitu. Aku juga harus minta maaf ke ibu aku. Jadi hari itu abis aku selesai sholat tobat, aku telepon mama aku minta maaf sama mama aku. Aku minta ampun sama mama aku semua, aku bilang pokoknya itu sampai mama aku sampai nangis tuh. Karena
Dan sampai kaget dia, kenapa gitu, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku minta maaf, minta ampun, sampai nangis-nangis aku, dan aku sampai ngomong sama pokoknya mah semua dosa-dosa aku sama mama, aku bilang baik yang aku sengaja maupun tidak, baik yang aku sadari maupun yang aku tidak sadari, aku bilang gitu. Aku minta maaf, aku minta ampunan mama, dan aku minta ridhonya mama. Aku bilang gitu sama mama, ridho ya mah, berkali-kali aku bilang ridho ya mah, maaf ya mah, ampun ya mah, ridho ya mah, ridho ya mah, begitu terus. Sampai mama bilang, mama ridho sama kamu, apapun semua itu sudah mama maafkan, sudah mama ampuni, mama ridho sama kamu, baru kita tenang. Ternyata nggak sampai, mungkin sebulan setelah itu mama pergi. Jadi aku bersyukur gitu sama Allah, bahwa Allah kasih kesempatan sebelum ibuku pergi, sebelum kunci istilahnya nih, kunci jimat surgaku nih pergi, aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk minta ampun, untuk minta maaf sama dia. Gitu, aku rasa memang itu Allah udah persiapkan, Allah udah gerakkan, Allah udah kasih hidayahnya, petunjuknya supaya itu terjadi gitu. Iya. Aduh, tapi kan di sini kan Mbak Denada tuh udah menunjukkan bahwa ini anak yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Meskipun setiap manusia itu juga nggak ada yang sempurna lah, ya. Tapi ya kita bisa memetik pembelajaran dari hidupnya Kak Denada apapun itu. Setiap orang tuh kalau kita ketemu orang itu, justru kita bisa belajar dari berbagai macam pengalaman. Betul. Ini juga ada Mbak Tiara ya. Ya. Nah, Mbak Tiara ini fotonya dipegang, boleh ceritain? Iya. Pak, ini suami saya baru berpulang kemarin. Iya, sakit salah satu penyakit langka. Jadi awalnya tuh kecelakaan. Dari kecelakaan itu terkuak banyak penyakit. Salah satunya itu ada brown tumor, di mana kondisi tulangnya itu udah keropos seluruh badan. Disebabkan oleh hormon hyperparatiroid namanya. Dan hormon itu akhirnya membuat tubuh suami itu jadi menyusut sebanyak 20 cm. Selain itu juga ada komplikasi ke ginjal, yang akhirnya cuci darah 2 kali seminggu, terus ada pembengkakan jantung sebanyak 56%, terus ada infeksi paru-paru. Tapi walaupun fisiknya dia berubah gitu, dia tuh masih orang yang sama gitu, dengan sikapnya yang tenang, yang sabar gitu, malah menguatkan saya sebagai istrinya untuk tetap kuat dan menerima takdir gitu. Dia sampai bilang takdir yang kita alami itu adalah yang terbaik gitu. Jadi semenjak saat itu saya nggak mau ngeluh, saya nggak mau berpikiran negatif gitu sama ketetapan takdir. Jadi suami yang mengajarkan semuanya itu. Tapi pada akhirnya 40 hari sebelum ulang tahun pernikahan yang ke-8, suami kembali ke rahmatullah. Ya Allah, apa yang membuat Mbak bisa tabah menjalaninya? Kan ada istri yang begitu kan bisa aja nggak terima, bisa aja dia marah pada Allah, marah sama keadaan. Menerima ketetapan dan menerima takdir. Bisa tulus seperti Kak Dena gitu, apapun dijalani, dilewati. Sebenarnya aku belum pernah cerita nih, aku mau cerita ya. Kalau dulu pas usia 22 tahun tuh memang mau nikah muda dulu. Terus berdoa sama Allah, ya Allah saya mau suami yang soleh, yang gak pernah punya masa lalu gitu. Jadi dia ketemulah sama suami ini kayak doa yang terkabul gitu dari Allah. Dia gak pernah pacaran gitu. Jadi saya benar-benar cinta pertamanya dia gitu. Dan memang soleh banget gitu, selama sakit dia aja yang merasa sakit itu nggak pernah ngeluh sakit gitu. Jadi ya kayak rasanya tuh aku yang mendampingi harusnya lebih kuat daripada dia gitu. Jadi rasanya ya di saat dia justru almarhum dalam keadaan sakit, berjuang melawan sakitnya, mungkin secara fisik sebetulnya dia lemah ya, tapi malah dia bisa terus memberikan kekuatan kepada Mbak untuk tetap kuat, untuk tetap ikhlas terhadap apapun yang ketetapannya Allah gitu ya. Iya. Tapi meninggalnya karena DBD. Iya. Oh, bukan karena penyakit? Bukan. Padahal setelah operasi itu udah mulai membaikkan badannya, tulang-tulangnya juga udah mulai kuat karena udah suntik kalsium semuanya. Kita udah
oh iya sebentar lagi kita akan bisa nih jalan-jalan keluarga, udah punya pikiran kayak gitu. Tapi ya qadarullahnya demam tinggi selama 5 hari, terus dibawa ke IGD ternyata kena DBD gitu, karena banyak komplikasi penyakit itu yang membuat dia nggak kuat gitu untuk bangkit dari DBD itu. Ya Allah. Tapi sebelum suami meninggal udah ada feeling-feeling kalau gitu? Udah sih. Ada. Jadi mamahnya tuh baru cerita pas udah meninggal ya. Aku kebetulan lagi mau jengukin mamah aku, jadi mamaku juga kena cancer liver. Ya Allah. Gitu. Jadi karena memang sakitnya barengan, aku jadinya kayak curi-curi waktu untuk bisa jenguk mamah kan. Ya Allah, terus. Jadi pada saat itu kan nginep dulu di Depok gitu, suami di Jakarta sama mama mertua, dan mama mertua tuh dia pernah sempat bilang, "Mah, badan aku sakit banget deh. Kayaknya ini udah mau penghabisan deh. Aku kayaknya mau meninggal gitu." Ngomong gitu. Sempat ngomong gitu? Sempet ngomong gitu, cuma mama tuh nggak mau cerita ke aku gitu. Iya, takut jadi kepikiran. Akhirnya pas dibawa ke IGD kan biasanya kita ke RSCM ya, gitu. Tapi dia minta di rumah sakit yang deket aja, katanya gitu. Ya di sana pun aku udah punya feeling karena telapak kakinya tuh udah putih, udah nggak ada darah, udah pucat banget gitu. Udah dingin. Terus hari-hari biasanya aku pulang malam kalau misalnya suami dirawat tuh biasanya pulang untuk nemuin anak-anak aku, tapi ini sama sekali enggak gitu, full 1 minggu di rumah sakit karena udah feeling banget, dia udah merasa panas, suhu ruangan tuh ber-AC tapi panas, keluar keringet besar-besar gitu. Sampai mimpi ketemu almarhum kakeknya gitu. Jadi 3 hari sebelum meninggal tuh kita udah maaf-maafan gitu. Maafin aku ya, kayaknya aku ini deh, aku takut aku meninggal gitu. Aku juga ngerasanya kayaknya akan berpisah gitu. Jadi setiap hari tuh setelah asar kita tuh maaf-maafan gitu, peluk-pelukan gitu. Pokoknya kayak ya kita harus kuat gitu kan, karena nggak ada yang bisa mencegah kematian gitu. Dan mama juga berdekatan ya meninggalnya sama suami ya? Iya. Beda berapa hari? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ya jadi setelah 1 bulan, setelah pemakaman semua pengajian selesai, saya pulang ke Depok. Menemuin mama tuh untungnya sempat ketemu, sempat minta maaf, "Mama, maafin aku ya Ma," gitu. Tapi mamanya udah nggak bisa ngomong, cuma gitu ngangguk-ngangguk aja gitu. Terus aku pulang, besok sorenya dikabarin sama kakak kalau mama udah meninggal. Semoga mbaknya diberi kesabaran ya. Ya itulah, mungkin buat ibu-ibu juga memang surga kita kan ada di ibu kita ya. Makanya alhamdulillah kalau yang masih ada ibunya. Tapi yang sudah menjadi seorang ibu juga, doa yang paling tembus ke langit kan buat anaknya adalah ibunya. Iya, betul. Apalagi alhamdulillah juga kayak Kak Dena sebelum mama pergi masih dibukakan pintu maaf, minta ampun, minta maaf. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ceritanya Kak Dena ada bisa jadi inspirasi buat semua. Buat Mbak Tiara juga, apapun kita saling mendoakan satu sama lain. Iya. Buat Papa juga sehat-sehat. Buat ibu-ibu di terima kasih sini. ya. Ini ibu-ibu dari mana? Dari Cilegon, Nak. Dari Cilegon. Jauh loh. Iya, jauh. Nanti habis ini dia anterin sama apa ya? Pakai apa nganterinnya? Ya udah nonton terus FYP setiap hari. Tiap hari Senin sampai Jumat. Jangan lupa jam 8:30 hanya di Trans 7. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. FYP FYP ketok pintu. Sok.